محمدا رسول الله ويقيني. Sahabat muslim, salah satu pokok akidah Islam yang harus selalu ditanamkan dalam diri adalah keyakinan tentang hari pembalasan atau hari akhir. Sebagaimana dalam surah Al-Fatihah yang di dalamnya terdapat ayat yang menjelaskan bahwa Allah menjadi penguasa di hari pembalasan. Lantas, apa makna hari pembalasan ini? Dan apakah yang terjadi pada hari tersebut? Mari simak ulasannya. Beriman kepada hari akhir merupakan salah satu di antara keenam rukun iman. Sebagaimana kehidupan kita di alam dunia adalah benar, maka demikian pula adanya hari akhir adalah benar dan pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian dengan sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran Surah Al-Mu'minun ayat 115. Dari Jabir radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap orang kelak akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya ketika meninggal. Orang mukmin dibangkitkan di atas keimanan, sedangkan orang munafik dibangkitkan di atas kemunafikannya. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa tidak mengimani dibangkitkannya jasad-jasad manusia kelak pada hari kiamat setelah kematian mereka, maka dia telah kafir karena tidak mempercayai salah satu rukun iman ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, orang-orang kafir itu mengira bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah sekali-kali tidak. Demi Rabbku, benar-benar kalian akan dibangkitkan, kemudian akan dikabarkan kepada kalian dengan apa-apa yang telah kalian kerjakan. Dan itu semuanya adalah sangat mudah bagi Allah. Al-Quran Surah At-Taghabun ayat 7. Lantas apa yang akan terjadi pada hari pembalasan ini? Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir pada waktu hari tertentu dalam keadaan berdiri selama 40 tahun. Pandangan-pandangan mereka menatap ke langit menanti pengadilan Allah. Hadis riwayat At-Tabrani. Peristiwa di padang mahsyar ini sangatlah dahsyat. Di hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan seluruh makhluknya yang pertama sampai terakhir di satu tanah luas yang datar. Matahari didekatkan dengan jarak 1 mil sehingga manusia benar-benar mengalami kesusahan dan kesedihan, peluhnya bercucuran hingga ada yang tenggelam karenanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia tersiksa di dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua betisnya, ada pula yang sampai pinggangnya, ada juga yang keringatnya sungguh-sungguh menyiksanya. Perawi berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk dengan tangannya ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, setelah hancur, manusia dibangkitkan dan pada hari kiamat, manusia dikumpulkan di hadapan Rabb-nya. Di masa penampakan amal manusia dihisab. Dengan dihadirkannya timbangan-timbangan dan ditebarkannya lembaran-lembaran atau catatan amal. Allah menghitung dengan teliti, sedangkan manusia melupakannya. Hal itu terjadi pada hari yang kadarnya di dunia adalah 50.000 tahun. Kalaulah seandainya bukan Allah sebagai hakimnya, niscaya tidak akan bisa. Akan tetapi, Allah lah yang menetapkan hukum di antara mereka secara adil. Sehingga lama waktunya bagi orang beriman adalah sekedar masa istirahat siang di dunia. Dan Allah yang paling cepat perhitungan hisabnya. Sebagaimana Allah memulai menciptakan mereka, ada yang sengsara atau bahagia. Pada hari itu, mereka dikembalikan sebagian masuk surga, sebagian lagi masuk neraka. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat muslim, hidup di dunia ini ibarat masa menanam, dan hidup di akhirat adalah masa menuainya. Kalau tak memaksimalkan menanam kebaikan, bagaimana mungkin bisa menuai kebahagiaan? Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang pundakku seraya bersabda, jadilah di dunia ini layaknya orang asing atau pengembara. Jika engkau berada pada waktu sore, maka jangan menunggu hingga pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi, maka jangan menunggu hingga sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini. Karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan,
maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.